Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ki, lu pernah mikir gak sih kalau ada nih orang jualan nasi padang, tapi tuh antriannya bikin macet satu kecamatan? Wah, itu sih jelas. Dia pasti pakai penglaris digital namanya followers miliaran. Nah, itu dia. Welcome to podcast Nori. Bareng gue Naomi. Dan gue kira tempatnya kita ngegonggong konspirasi, salah. Tapi membedah strategi digital yang lagi viral biar otak kita makin berisi. Oke, kita nggak bakal bahas cowok green flag dulu nih, tapi kita akan membedah isi kepala dua cowok green flag dalam urusan bisnis Indonesia, yaitu ada Arif Muhammad si duta nasi padang, yang kedua ada Iben si penguasa sambal bakar. Gokil, dua-duanya kalau bikin bisnis tuh namanya udah kayak ngasih toko gratis. Kita nggak sih Rumi, kalau kesuksesan mereka itu bisa dijelasin pakai teori komunikasi kuno dan Yunani. Wih, gaya banget loh. Teori apaan tuh? Apaan tuh? Apa nih? Apa nih? Teori retorika Aristoteles yang isinya ada ethos alias kredibilitas, ada pathos alias emosi, dan ada logos alias logika. Hari ini kita bakal buktiin kalau Arif Muhammad itu rajanya ethos dan Iben itu monsternya pathos. Nah, buat lo semua yang lagi nonton, siapin cemilan lo semua dan jangan di skip, karena kita bakal nunjukin klip-klip video ikonik mereka buat dibedah secara bersama-sama secara retoris. Let's go. Oke, kita mulai dari Arif Muhammad dulu. Menurut lu kenapa sih orang bisa langsung percaya kalau dia jualan, kayak dia jualan baju, bakso aci, sampai nasi padang, orang langsung beli? Mungkin karena si Arif punya etos yang udah dibangun bertahun-tahun, Ki. Sejak zaman Twitter @pocong. Dia konsisten banget bangun persona sebagai kurator hal-hal yang enak dan berkualitas. Jadi di otak konsumen itu, branding dia adalah kalau Arif rekomendasi nggak mungkin gagal. Setuju sih, tapi yang gue sadarin Arif itu gak cuma modal percaya diri doang. Dia juga masuk ke pilar kedua, yaitu logos alias logika, yang bikin dia gak pernah jualan produk instan tanpa narasi yang masuk akal. Contohnya nih ya, pas dia mau launching rumah makan payakumbuh, dia nggak langsung pasang baliho gede-gede, tapi dia tuh malah bikin eksperimen sosial yang menunjukkan kehidupan masyarakat. Contohnya kayak makan nasi padang pakai tangan versus pakai sendok. Wah, itu genius banget sih, isu sepele tapi dibawa ke ranah publik. Sampai artis-artis lain ikutan berdebat pakai logikanya masing-masing, dan ujung-ujungnya perhatian satu Indonesia langsung tertuju ke dia. Nah, biar lo semua nggak bingung gimana sih taktik etos dan logo si Arif ini bekerja, coba kita lihat ke videonya. Pasti harus menyediakan jadi duta nasi padang berikut ini. Menobatkan Abang sebagai duta nasi padang resmi piagam penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara Buya Gita Buya Mahyagia Soekarno. Nah, perhatiin nggak dari klip tadi? Begitu dia diangkat menjadi duta nasi padang oleh pemerintah daerah, etosnya langsung naik ke level maksimal. Gila, nggak main-main sih jujur. Logika kalau bos di mata konsumen otomatis terbentuk. Gila, yang punya restoran aja divalidasi langsung sama orang sumbernya. Pasti rasanya otentik banget sih. Keren banget emang si Arif. Tapi bentar, di sisi lain ada penantang baru yang gak kalah gila masanya. Iben dengan sambal bakar Indonesianya. Nah, kalau Arif kan mainnya di etos atau kredibilitas. Si Iben ini menurut gue sih adalah rajanya pathos. Dia bermain murni di ranah emosi, empati, dan kedekatan dengan audiens.
Dia memanipulasi logika konsumen tanpa perlu memaksa orang buat beli. Gue sepakat, karena konten event itu kan emang sangat membeli ya. Jadi dia tuh nantang orang di jalanan, bagi-bagi duit, dengerin keluh kesah orang kecil, dan bikin penonton ngerasa event itu bagian dari mereka, bukan artis yang berjaya. Betul banget. Dan retorika patos ini dia konversi jadi bisnis. Pas dia buka sambal bakar, orang-orang tuh datang bukan cuma karena lapar, tapi karena mereka punya ikatan emosional yang sama. Dan mereka tuh mendukung si Iben karena Iben itu sering bantu orang-orang di TikTok. Itu namanya transfer emosi dalam komunikasi. Lu suka sama orangnya, akhirnya lu loyal sama apa yang dia jual. Dan penonton ngerasa itu memiliki kesuksesan sambal bakar. Gak percaya seberapa kuat retorika massa berbasis emosi ini? Yuk, coba intip klik video ini bagaimana ramainya sambal bakar pas baru buka. Katanya restoran influencer itu matinya cepat. Katanya kalau restoran influencer cabangnya nggak bisa banyak-banyak. Katanya restoran influencer itu kalau 1-2 tahun abis itu tutup. Tapi kali ini kita grand opening cabang ke-31 dan lu lihat nih. Gokil, dari klip tadi kelihatan banget bedanya ya. Kalau Arif Muhammad itu retorikanya butuh validasi formal dari pejabat, sedangkan Iben pakai retorika jalanan. Yes, Iben tuh pakai bahasa yang santai, tantangan yang seru, dan menciptakan rasa kebersamaan yang keren banget. Nah, efeknya, emosi sama yang gak cuma di wilayah HP netizen, langsung meledak menjadi antrean yang nyata di dunia nyata. Jadi kesimpulannya nih Yami, dari obrolan kita hari ini, retorika itu ternyata bukan cuma teori besar dari buku kuliah ya. Bukan sama sekali, di era digital ini nih, retorika itu survival skill buat buka bisnis. Kalau lo mau bangun bisnis yang panjang, ya lo juga harus punya kepercayaan yang tinggi. Betul, lu bisa tiru strategi Arif Muhammad buat memperkuat etos lo. Tapi kalau lu butuh penetrasi pasar yang cepat, instan, dan disukai masa yang luas, lu bisa pakai strateginya Iben. Karena bisa kuasai patos dan sentuh emosi penonton lo. Nah, giliran kita nih yang nanya ke lo semua yang lagi nonton atau dengerin podcast ini. Kalian kalau mau buka bisnis, lebih condong ke strategi Arif atau ke strategi Iben? Tulis jawaban lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman lo yang lagi merintis bisnis. Dan pastiin lo udah subscribe podcast Retorika Digital kita. Gue Naomi dari